Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 528. Memanggil Buaya Surgawi Kuno. Dua garis keturunan kuno mengalir di sekitar telapak tangan Lindong. Sementara itu, ada beberapa riak liar dan keras yang samar-samar dipancarkan terus-menerus. Pengorbanan rohani. Mata Lindong sangat dingin saat dia tiba-tiba berteriak keras. Dua garis keturunan kuno segera melesat keluar dari tangannya dan langsung mendarat di tombak tulang buaya surgawi. Mendesis-mendesis. Kekuatan liar dan kekerasan dengan cepat bergabung ke dalam tombak tulang buaya surgawi setelah dua darah kuno menempel pada tubuh tombak putih padat dari tombak tulang buaya surgawi. Garis merah cerah samar-samar muncul, tampak seperti pembuluh darah. Gemuruh. Gelombang demi gelombang suara dengungan dipancarkan dari tombak tulang buaya surgawi pada saat ini. Garis merah terang itu juga menjadi semakin jelas. Dari kelihatannya, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang baru saja akan melepaskan tombak dan menembak keluar. Tindakan tiba-tiba Lindong ini jelas melebihi harapan semua orang. Bahkan Liu Bai dan Yan Shen sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Sepertinya mereka sangat ingin tahu tentang apa yang Lindong rencanakan. Bocah ini benar-benar sedikit aneh. Jangan beri dia waktu. Menyerang. Ekspresi Tianzhen gelap dan dingin saat dia melihat adegan ini. Meskipun dia tidak menyadari apa yang Lindong rencanakan, dia masih samar-samar merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera mengeluarkan tangisan yang dalam dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Tinjunya dengan keras menghantam Lindong. Dentang. Sosok kuat melintas dan muncul tepat saat badai kekuatan Yuan yang liar dan ganas masih sekitar 10 kaki dari Lindong. Pada saat yang sama, batang logam berwarna hitam membawa tekanan kuat dan menghancurkan angin liar Yuan Power. Kalian bertiga. Bocah ini bukan individu biasa. Jika kita masih terus menyeret kaki kita, kemungkinan besar kitalah yang akhirnya akan menyesalinya. Rasa dingin melintas di wajah Tianzhen saat dia berteriak dengan tajam, setelah melihat penampilan Little Flame, yang memiliki wajah penuh dengan aura kekerasan yang ganas. Haha, jika kamu benar-benar tertarik dengan warisan dari 4 sekte besar yang misterius, kamu harus menjaga Lindong terlebih dahulu. Lin Langtian tersenyum tipis ke arah Mu Shou dan Jiang Shan. Di antara mereka berempat, dialah yang paling memahami Lindong. Saat itu, orang keluarga cabang yang rendah hati ini lemah di matanya. Namun, dia telah mengejarnya selangkah demi selangkah selama beberapa tahun yang singkat ini dan bahkan telah melampaui dia. Terlepas dari bagaimana Lin Langtian tertawa dingin dan menunjukkan penghinaan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawannya ini sangat merepotkan dan sulit untuk dihadapi. Mata Mu Shou dan Jiang Shan melirik Lin Langtian dengan acuh tak acuh. Meskipun mereka berempat mungkin bekerja sama, aliansi ini sangat rapuh. Mereka semua mengerti bahwa setelah mereka menghabisi Lindong, mereka akan mencoba untuk saling membunuh. Tentu saja, hal terpenting sekarang adalah menghabisi Lindong. Bang! Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka dan bergegas keluar hampir bersamaan. Yuan Power yang liar dan kejam tersapu di udara. Pisau pemecah gunung. Tinju singa liar. 8 tangan kaisar yang sunyi. Mereka bertiga jelas tidak memiliki niat untuk berlarut-larut. Oleh karena itu, mereka semua melepaskan seni bela diri yang cukup kuat saat diserang. Segera, 3 serangan seni bela diri yang luar biasa ganas bersiul dari tangan mereka bertiga. Setelah itu, mereka dengan keras menabrak Little Flame yang berada di depan Lindong. Transformasi Dewa Iblis Surga, transformasi Tiger Roar. Sebuah kesungguhan melonjak di mata Little Flame saat dia menghadapi serangan tajam yang dilepaskan oleh kelompok 3 pria Lin Langtian. Tubuhnya yang kuat bergetar sedikit. Setelah itu, energi berwarna hitam agung melonjak keluar seperti air banjir dari dalam tubuhnya sebelum membentuk harimau muda berwarna hitam besar di luar tubuhnya. Mengaum. Harimau ringan meraung ke arah langit. Segera, Little Flame mengambil langkah maju. Pukulan lugasnya dipukul ke depan dengan cara yang sederhana.
Aura kekerasan ganas yang diaglomerasi di dalam tubuhnya telah tampak berubah menjadi sesuatu seperti substansi dan bergegas maju bersama dengan harimau ringan di luar tubuhnya. Bang! Harimau besar berwarna hitam terang meraung ke arah langit. Itu secara langsung mengadopsi sikap yang sangat liar dan bertabrakan dengan 3 serangan agung di depan banyak tatapan. Riak energi liar dan kekerasan tersapu dari titik di mana keliaran berinteraksi. Tubuh Little Flame juga bergetar hebat. Angin sepoi-sepoi menyebar ke tubuhnya saat ledakan rendah dan dalam berulang kali dipancarkan dari titik kontak. Untungnya, tubuhnya sangat kuat. Pertahanannya juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia benar-benar mampu menahan angin liar dan ganas ini dengan paksa. Meskipun Little Flame hampir tidak bisa bertahan, dia juga terguncang sampai dia mundur beberapa langkah. Kakinya bergesekan dengan tanah, membentuk banyak bekas luka yang dalam di atasnya. Darah di dalam tubuhnya juga bergejolak hebat. Meskipun api kecil memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, bagaimanapun juga ada celah antara kekuatannya dan kekuatan kelompok Tianzhen. Apalagi dia bertarung 1 lawan 3. Hasil itu secara alami dia merasakan ketegangan. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokir kami. Tianzhen memancarkan senyum lebar. Tanpa memberi Little Flame sedikit pun waktu untuk beristirahat, dia mengambil langkah maju dan tubuhnya bergegas keluar sekali lagi. Lin Langtian dan 2 lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Seni bela diri menyerang yang tajam itu menutupi Little Flame dari segala arah, muncul seolah-olah itu adalah badai. Mengaum. Raungan harimau yang rendah dan dalam terpancar dari tenggorokan Little Flame. Cahaya hitam sepertinya telah menggumpal di tubuhnya untuk membentuk armor ringan. Batang logam di tangannya juga menari seperti kincir angin. Jumlah bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia bahkan tidak mundur sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan dari Tianzhen dan 3 lainnya. Dia tahu bahwa Lindong membutuhkan waktu jika dia ingin memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Bum 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 bum. Serangan liar dan kekerasan terjadi di lapangan luas. Tubuh Little Flame juga berulang kali diserang oleh serangan yang kuat. Di bawah serangan seperti itu, dia mulai menunjukkan tanda-tanda terluka. Faktanya, jejak darah mulai merembes keluar dari tubuhnya meskipun dia kuat. Namun, meskipun Little Flame hampir tidak bisa memblokir serangan mereka, mata Little Flame juga menjadi semakin berwarna merah. Dia menunjukkan tanda-tanda binatang buas menjadi gila. Gemuruh. Yuan Power yang sangat liar meledak di dada Little Flame dan kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan tubuh Little Flame yang kuat bergetar sedikit. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangan besar Little Flame secara acak menghapus jejak darah. Dia membalik tangannya dan menggosokkannya ke wajahnya. Setelah itu, dia benar-benar membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Lin Langtian dan 3 lainnya. Permusuhan yang akan menyebabkan tulang seseorang terasa dingin memenuhi senyum itu. Saat Little Flame bersiap untuk melangkah maju sekali lagi dengan wajah penuh permusuhan, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya. Tangan itu mendarat di bahunya dan menepuknya dengan lembut. Suara Lindong juga terpancar, "Serahkan padaku." Little Flame sedikit tercengang. Kegembiraan segera terungkap di matanya. Dia menoleh dan kebetulan melihat seringai di wajah Lindong. Tombak tulang buaya surgawi di depan yang terakhir telah sepenuhnya berubah dari warna putih pekat menjadi merah cerah. Gumpalan darah cair seperti cahaya menyebar terus-menerus dari tubuh tombak. Apakah sudah selesai? Api kecil juga menghela nafas lega ketika dia mendengar raungan kuno yang dipancarkan dari tombak tulang buaya surgawi. Lindong, apakah kamu masih berusaha keras kepala saat ini? Dengan patuh serahkan kunci rahasia kuno dan kami mungkin masih akan menyelamatkan nyawamu. Mata Tianzhen menciut saat dia melirik tombak tulang buaya surgawi di depan Lindong, yang telah menjadi berwarna merah biasa. Setelah itu, dia tertawa dingin saat dia menangis. Kalian semua senang menyerangkan. Lindong melirik beberapa luka di tubuh Little Flame. Namun, dia hanya tersenyum. Senyum ini tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Karena Anda telah menikmati giliran Anda, itu akan menjadi giliran saya sekarang. Tangan Lindong perlahan meraih tombak tulang buaya surgawi merah terang di depannya. Setelah itu, dia dengan keras membantingnya ke tanah. Bang! Riak liar dan keras yang terlihat dengan mata telanjang menyebar terpisah dari bawah tempat tombak itu mendarat. Samar-samar ada raungan kuno yang menyebar, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Riak ini, ekspresi Liu Bai dan Yan Shen sedikit berubah setelah merasakan riak ini. Segera, ekspresi mereka sedikit serius saat mereka menatap tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Bunuh dia! Ekspresi Tianzhen dan tiga lainnya juga berubah. Kegelisahan di dalam hati mereka tiba-tiba membengkak. Segera, mereka berteriak menggunakan tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka berempat menyerbu dengan kecepatan kilat saat serangan liar dan kekerasan mereka menargetkan Lindong dari segala arah. Buaya surgawi kuno muncul. Mata Lindong yang acuh tak acuh saat ia melirik empat sosok bergegas. Matanya perlahan berbalik ke arah tombak tulang buaya surgawi merah terang di tangannya saat dia bergumam. Bang! Pilar lampu merah terang tiba-tiba dimuntahkan dari tombak tulang buaya surgawi seperti gunung berapi yang meletus. Dalam waktu singkat, itu telah menyebar ke bidang besar ini. Kegiatan ini langsung menarik perhatian semua orang. Banyak mata terkejut melesat ke arah langit yang telah berubah warna menjadi merah darah. Mengaum. Cahaya darah menembus tempat itu sebelum dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, sosok besar yang luar biasa mulai terlihat samar-samar di bawah pilar darah itu. Raungan rendah dan dalam terdengar, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Riak menakutkan turun dari langit. Ketika riak ini turun dari langit, Lin Langtian dan tiga lainnya, yang awalnya bergegas, tiba-tiba menegangkan tubuh mereka seolah-olah mereka disambar petir. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka menatap langit. Riak itu bisa dibandingkan dengan tiga ahli tahap Nirvana Yuan. Orang ini. Liu Bai dan Yan Shen menghembuskan napas lembut pada saat ini. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya yang fatal dari sosok yang sangat besar itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong sebenarnya masih memiliki kartu truf yang begitu kuat di tangannya. Chapter 529. Kekuatan buaya surgawi kuno. Mengaum. Raungan rendah dan primordial terdengar dari cahaya berdarah yang menutupi langit saat siluet raksasa mulai bergerak. Saat cahaya berdarah memudar, sosok besar muncul di depan mata semua orang. Mendesis. Ketika sosok besar dalam cahaya berdarah tercermin di mata semua orang, serangkaian terengah-engah bergema di seluruh area. Sosok itu adalah buaya raksasa berwarna darah setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah. Lapisan tebal pelindung darah menutupi tubuh raksasanya. Permukaannya yang tidak rata berisi beberapa duri yang menjulur keluar. Pada pandangan pertama, seolah-olah baju besi tebal itu adalah senjata yang digunakan untuk pembantaian. Ada tanduk berwarna hitam pekat di kepala buaya berwarna darah besar dan cahaya darah yang tidak biasa mengalir samar-samar di atasnya. Seolah-olah ada ketajaman yang menakutkan, yang bisa menembus dunia yang tiba-tiba menyebar darinya. Buaya raksasa purba yang tampaknya muncul dari zaman prasejarah ini muncul di dalam cahaya darah. Itu mengabaikan semua orang di lapangan dari posisinya yang tinggi. Matanya yang besar dan berdarah memancarkan kilatan ganas. Ini adalah jiwa buaya surgawi kuno. Dengan meminjam kekuatan dari dua garis keturunan kuno, Lindong akhirnya memanggilnya dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Apa? Benda apa ini? Tubuh Tianzhen dan tiga lainnya pada dasarnya membeku karena mereka benar-benar tercengang. Mata mereka mengandung keterkejutan yang tak tertandingi saat mereka menyaksikan adegan ini. Makhluk besar dari dalam cahaya darah, secara langsung menyebabkan darah di dalam pembuluh darah mereka menunjukkan tanda-tanda mengeras. Kepucatan telah melonjak ke ekspresi mereka berempat pada saat ini. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari dalam sosok darah yang sangat besar itu. Riak itu jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Lin Langtian menghirup udara dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang gila. Sementara itu, wajahnya sangat suram.
Langkah Lindong pada dasarnya menghancurkan semua rencananya. Meskipun dia belum bertukar pukulan dengan makhluk yang sangat besar ini, mungkin untuk mengetahui dari riak yang dipancarkan, bahwa mereka berempat akan kesulitan mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan yang lain. Dengan kekuatan mereka berempat, itu sudah cukup untuk menghabisi Lindong di Treasure Trove kuno ini. Namun, perubahan tak terduga ini tidak diragukan lagi benar-benar menghancurkan rencananya. Peneguk. Berdiri di sampingnya, Tian Shen, Mo Shou dan Jiang Shan juga menelan seteguk air liur. Mereka menatap makhluk besar di dalam cahaya darah dan segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya pada saat ini mereka benar-benar mengerti mengapa Lindong tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun, bahkan ketika menghadapi serangan gabungan mereka. Orang ini sebenarnya memiliki kartu truf yang menakutkan. Apakah itu buaya surgawi kuno? Mata Liu Bai dan Yan Shen sama-sama berkumpul pada sosok besar itu. Namun, tampaknya keduanya memiliki penglihatan yang cukup baik. Mereka akhirnya menggumamkan kata-kata itu setelah menatap sosok itu sejenak. Bagaimana mungkin Lindong ini telah memanggil buaya surgawi kuno? Ada desas-desus bahwa binatang iblis yang ganas seperti itu dapat dianggap sebagai keberadaan yang kuat bahkan di zaman kuno. Seorang ahli di belakang Liu Bai mengucapkan dengan nada yang mengandung keterkejutan. Itu bukan buaya surgawi kuno yang asli. Sebaliknya, itu adalah jiwa buaya surgawi kuno yang tersisa. Liu Bai menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika itu benar-benar buaya surgawi, tidak akan ada lagi kebutuhan baginya untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Begitu dia memanggil makhluk ini, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Bahkan makhluk abnormal dari kerajaan super itu kemungkinan akan mengubah ekspresi mereka begitu monster ini muncul. Namun, bahkan jika itu hanya jiwa buaya surgawi, itu juga cukup kuat. Aku ingin tahu dari mana orang ini mendapatkannya, Mu Hongling melengkungkan bibir merahnya. Meskipun dia tidak tampak kehilangan dirinya seperti yang lain di permukaan, naik turunnya dadanya yang besar memungkinkan orang lain untuk memahami keterkejutan di hatinya. Haha, saya sudah mengatakan bahwa Lindong bukan orang yang sederhana. Tian Shen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkannya dengan angka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pelat logam ini jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melukai kaki mereka sendiri. Liu Bai tertawa. Mu Hongling mengangguk sedikit. Bunga persiknya seperti mata menyaksikan pria di lapangan memegang tombak panjang berwarna darah. Orang ini mungkin hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Tetapi hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal yang bahkan para ahli dari kerajaan peringkat tinggi ini tidak dapat melakukannya. Setelah Anda pulih dari keterkejutan Anda dapat datang dan mencoba hal ini. Lindong dengan lembut memutar tangannya di wajah seluruh tempat menghirup udara dingin. Matanya menggoda melihat ekspresi putih pucat dari kelompok Lin Langtian. Sebuah pikiran melewati hatinya tanpa dia membuang napas. Jiwa buaya surgawi dalam cahaya darah mengulurkan cakar yang dipenuhi dengan sisik berwarna darah dan dengan kejam memukulnya ke arah kelompok Tian Shen. Astaga! Cakar berwarna darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah. Tampaknya telah merobek langit. Bekas luka berwarna darah akan terbentuk di udara di sepanjang jalan yang dilaluinya. Kecepatan jiwa buaya surgawi tidak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Tian Shen hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas melewati mata mereka. Segera, perasaan berbahaya tiba-tiba meluas saat semua pori-pori di tubuhnya berdiri. Bang! Gelombang Yuan Power bergegas keluar dari tubuh mereka berempat tanpa pikiran tambahan. Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi rasa bahaya yang begitu kaya. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuh empat individu ketika kekuatan Yuan menyembur keluar. Tian Shen, Mu Shou dan Jian Shan langsung mengaktifkan penghalang tubuh emas terkuat mereka. Penghalang tubuh emas seperti padat ini menutupi mereka bertiga. Cahaya keemasan meluap darinya, memberikan penampilan yang sangat tangguh.
Lin Langtian adalah ahli satu tahap Yuan Nirvana dan dia masih tidak dapat mencapai tingkat pengumpulan energi dari tubuh emas Nirvana di permukaan kulitnya dan membentuk penghalang emas. Namun, dia juga telah menggerakkan Yuan Power-nya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah, tampak sangat mempesona. Sementara mereka berempat dengan liar menggerakkan kekuatan mereka, cakar dari jiwa buaya surgawi tiba-tiba menabrak ke bawah. Setelah itu, tanpa ampun menabrak cahaya keemasan terang di depan mata banyak orang. Dentang! Lonceng yang jelas seperti suara bergema di atas lapangan. Segera setelah itu, ledakan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Cahaya keemasan ditembakkan ke segala arah. Penghalang tubuh emas yang tampaknya kuat itu hanya bertahan selama beberapa napas di hadapan cakar berwarna darah yang menghancurkan dari jiwa buaya surgawi. Setelah itu meledak tanpa halangan di depan banyak tatapan tercengang dan mata ketakutan kelompok Tian Shen. Bum-bum. Cahaya keemasan melesat kemana-mana dan keempat sosok yang menyedihkan itu terbang keluar. Tubuh mereka langsung bergesekan di atas lapangan, membentuk 4 bekas luka yang mencolok di atasnya. Akhirnya, mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan paksa setelah mencapai area di dekat tepi lapangan. Kotor. Namun, kekuatan di dalam tubuh mereka meletus tepat ketika mereka semua menstabilkan diri. 4 suap darah segar dimuntahkan. Wajah mereka yang semula pucat menjadi lebih pucat. Mata semua orang di lapangan mengamati kelompok Tian Shen meludahkan darah dengan sedih. Mereka semua tanpa sadar menjadi diam. Beberapa wajah mereka bahkan berkedut. Meskipun mereka sudah menebak akhir ini ketika jiwa buaya surgawi muncul, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat tetap tenang seperti yang mereka bayangkan ketika kejadian seperti itu benar-benar muncul di depan mereka. Itu adalah 3 ahli top yang memiliki kualifikasi untuk mencoba tribulasi Nirvana ketiga. Jika orang-orang seperti Tian Shen diberi waktu yang cukup, kemungkinan mereka bahkan bisa maju ke peringkat Nirvana itu dan menjadi seorang ahli yang dihormati orang lain. Namun, mereka benar-benar dipaksa oleh Lindong ke dalam keadaan yang menyedihkan meskipun telah bergabung. Mata kelompok Tian Shen dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mendarat di tanah. Mereka mengangkat kepala dan menatap Lindong dengan jarak yang mengejutkan. Kengerian samar melintas di mata mereka. Aku tidak akan membunuh kalian semua. Kamu bisa tersesat sendiri. Mata Lindong sangat dingin saat mereka menyapu Tian Shen dan 2 lainnya. Nadanya acuh tak acuh. Lindong, saya kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar. Saya tidak percaya bahwa Anda berani menyentuh saya. Warna hijau dan putih terjalin di wajah Tian Shen saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Gan hebat? Itu adalah kerajaan super. Tian Shen ini sebenarnya terkait dengan mereka? Suara Tian Shen baru saja terdengar, ketika beberapa seruan terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Saya tidak ingin mengulangi diri saya lagi. Mata Lindong menjadi dingin. Sebuah pikiran melewati hatinya dan jiwa buaya surgawi sekali lagi menjulurkan cakarnya yang berwarna darah. Dalam sekejap, niat membunuh yang padat menyebar darinya. Kamu. Ekspresi Tian Shen akhirnya mulai berubah saat dia merasakan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh Lindong. Dia tahu bahwa jika dia terus menentang Lindong, kemungkinan Lindong akan benar-benar tanpa ampun memberinya pukulan mematikan. Lindong, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap. Hari ini, saya akan mengakui kerugian saya di sini. Saya akan mencari pembalasan atas dendam ini di masa depan. Dibandingkan dengan Tian Shen, Mu Shou dan Jiang Shan sangat lugas dan bijaksana. Situasi di depan mereka sudah berubah. Jika mereka terus tinggal di tempat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengalahkan buaya surgawi kuno yang telah dipanggil Lindong bahkan jika mereka bergabung. Kalau begitu, yang terbaik adalah mereka langsung pergi. Oleh karena itu, mereka berdua bangkit, melemparkan kata-kata ini ke Lindong sebelum berbalik dan menyentak keluar dari lapangan. Anggap dirimu kejam. Anda hanya harus menunggu. Ekspresi Tian Shen sedikit hijau setelah melihat Mo Shou dan Jiang Shan pergi. Kilatan di matanya berubah sesaat sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya dengan enggan dan menyerbu keluar dari lapangan. Semua orang melihat adegan ini di mana kata-kata Lindong telah mengusir 3 tuan besar.
Mereka semua diam-diam terdiam. Lindong ini memang bukan orang yang mudah tersinggung. Lindong, ingat, ini belum berakhir di antara kita. Pada saat ini, Lin Langtian juga berdiri dengan ekspresi jelek. Tian Zhen dan dua lainnya terpaksa pergi. Ada sedikit yang bisa dia capai sendirian. Sepertinya dia hanya bisa mundur dulu. Namun, tepat ketika dia bersiap untuk mundur, senyum sedingin es perlahan terangkat di wajah Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati Lin Langtian. Suara lembutnya mengandung niat membunuh yang padat saat diam-diam menyebar ke bidang ini. Mereka bisa pergi tetapi Anda tidak bisa. Chapter 530. Niat pembunuh. Mereka bisa pergi tapi kamu tidak. Saat suara Lindong bergema melalui lapangan yang luas, sosok mundur Lin Langtian membeku tiba-tiba. Segera setelah itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan. Dibandingkan dengan trio Tian Zhen, Lin Langtian masih merupakan luka terbesar di mata Lindong. Yang terakhir memiliki pemahaman yang ekstrim tentang kawan yang datang ke sini bersamanya dari Kekaisaran Yan besar. Orang ini masih memiliki roh Yuan misterius di tubuhnya. Jika dia terus mengabaikannya, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Selanjutnya, dendam di antara mereka setara dengan api dan es. Selama Lin Langtian memiliki kesempatan, dia akan mengambilnya dan memukul Lindong saat dia jatuh tanpa ragu-ragu, seperti yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, musuh ini harus dilenyapkan sesegera mungkin. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk berurusan dengannya di masa depan. Meskipun Lindong mengerti bahwa trio Tian Zhen sama-sama merepotkan, dia tahu masih akan sulit untuk membunuh mereka berempat secara bersamaan bahkan jika dia memiliki jiwa buaya surgawi kuno. Selanjutnya, Lin Langtian masih memiliki bantuan roh Yuan misterius di tubuhnya, oleh karena itu, Lindong harus meninggalkan trio Lin Zhen untuk memastikan bahwa dia bisa menyingkirkan masalah ini. Pada saat ini, di lapangan besar, Liu Bai dan Yan Shen terperangah melihat pemandangan ini. Tampaknya Lindong dan Lin Langtian memiliki dendam mendalam di antara mereka. Jika tidak, Lindong tidak akan mempertahankan niat membunuhnya terhadap Lin Langtian bahkan setelah dia melepaskan trio Tian Zhen. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuatku tetap tinggal hanya karena kamu memiliki benda ini? Di bawah banyak tatapan terkejut, Lin Langtian mencibir dan matanya mengandung semburat mengerikan. Lindong menurunkan pandangannya sedikit. Tanpa mengatakan apa-apa dan dengan sentakan pikirannya, jiwa buaya surgawi kuno, yang bercokol di mayat, mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Cakarnya yang berwarna darah mulai merobek ruang angkasa lagi dan meledak ke arah Lin Langtian dengan kekuatan yang mengerikan. Tangan Kaisar Universal. Setelah melihat jiwa buaya surgawi kuno menyerang lagi, wajah suram Lin Langtian memucat. Namun, tanpa sedikit pun keraguan, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menggumpal dengan cepat dan menjelma menjadi telapak tangan kekuatan Yan yang besar. Bang! Telapak tangan Yuan Power yang besar mendarat dengan paksa ke cakar buaya surgawi kuno, tetapi segera pecah setelah menahan cakar itu sejenak. Gelombang kejut yang keras membuat Lin Langtian mundur beberapa ratus meter, menyebabkan darah dan ki di tubuhnya mendidih dengan hebat. Tuan MU, bantu aku dan aku akan merobek tubuhnya menjadi puluhan ribu keping hari ini. Lin Langtian berteriak di kepalanya saat darah menyembur ke seluruh tubuhnya dan amarah memenuhi hatinya. Kamu bukan lawannya, melarikan diri sebelum terlambat. Jika Anda ingin membalas dendam, kami akan membicarakannya lagi di masa depan. Suara acuh tak acuh dengan cepat terdengar di benak Lin Langtian. Suara ini milik entitas misterius yang Lin Langtian panggil Tuan MU. Aku sudah melarikan diri terakhir kali, bagaimana aku bisa melarikan diri lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Langtian menggeram dalam hatinya. Dia adalah individu yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Lindong telah melampaui dia berkali-kali dan akhirnya, dia terpaksa melarikan diri seperti anjing liar. Pelarian terakhir yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat terhina. Kali ini, dengan peningkatan substansial dalam kekuatannya, bagaimana dia bisa melarikan diri seperti anjing liar lagi? Lindong ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika saya membantu Anda, kita tidak bisa membunuhnya.
Jika Anda bersikeras mengambil ofensif, saya khawatir Anda tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Roh Yuan misterius menegur apatis sehubungan dengan keluhan menggeram Lin Langtian. Berderak. Mata Lin Langtian sedikit memerah dan tinjunya mengepal erat hingga mengeluarkan suara berderit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Namun, dalam pikirannya, tingkat kekejaman yang dia miliki terhadap Lin Dong telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah melihat Lin Langtian menahan amarah di hatinya, roh Yuan yang misterius menganggukkan kepalanya. Kemudian, dilanjutkan, saya akan memastikan bahwa Anda melarikan diri. Meskipun Lin Dong merepotkan, dia tidak bisa menghentikanku untuk mengamankan pelarianmu. Ledakan. Saat roh Yuan menyelesaikan kalimatnya, tubuh Lin Langtian tiba-tiba tersentak keras. Cahaya keabu-abuan yang aneh menyapu matanya. Tiba-tiba, aura kuat meletus dari tubuhnya. Saat aura meluas, Lin Langtian meninju tinjunya. Kekuatan panik dan besar berkumpul di sekitar tinjunya dan bertabrakan secara brutal terhadap cakar buaya surgawi kuno. Bang! Riak udara yang terlihat menyapu udara. Namun, kali ini, Lin Langtian tidak terluka parah seperti yang diharapkan. Tubuhnya terhuyung mundur dan mengambil cakar buaya surgawi kuno dengan paksa. Segera, adegan ini menciptakan kegemparan di antara para penonton di lapangan. Ekspresi terkejut bahkan menyapu mata Liu Bai dan Yan Shen. Kekuatan buaya surgawi kuno sebanding dengan praktisi panggung Nirvana 3 Yuan. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, itu akan membutuhkan semua upaya mereka untuk dapat menahannya. Tidak diharapkan bahwa seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana seperti Lin Langtian dapat bertahan dari serangan seperti itu. Ada desas-desus bahwa Lin Langtian dan Lin Dong keduanya dari Kekaisaran Yan besar dan hubungan antara keduanya seperti api dan air, kata Mu Hongling lembut sambil menatap dua orang di langit dengan penuh perhatian. Oh, Kekaisaran Yan besar ini tampaknya menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun. Sungguh mengejutkan melihat dua individu luar biasa seperti mereka muncul di kerajaan berperingkat rendah seperti itu. Liu Bai terkejut. Rupanya, dia agak terkejut dengan fakta ini. Mu Honglin menganggukkan kepalanya sedikit. Mengingat ledakan tiba-tiba Lin Langtian dari kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan jika dia harus dibandingkan dengan beberapa kerajaan tingkat tinggi, dia masih akan dianggap tangguh, apalagi individu yang lebih menonjol seperti Lin Dong. Akhirnya melakukan serangannya. Sama seperti situs yang dipenuhi penonton tercengang pada ledakan aura tiba-tiba Lin Langtian, tatapan Lin Dong tiba-tiba membeku. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Langtian, tetapi dia jelas mengerti bahwa roh Yuan yang misterius bertanggung jawab atas hal ini. Kekuatan Yuan tanpa batas, seperti air banjir yang memancar, menelan tubuh Lin Langtian. Cahaya keabu-abuan yang menggumpal di matanya membuatnya terlihat sangat dingin dan aneh. Lin Dong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Lin Langtian mencibir sambil melengkungkan sudut mulutnya dan menatap Lin Dong dengan sinis. Dengan bantuan roh Yuan misterius di tubuhnya, dia telah mencapai tingkat yang sebanding dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana untuk saat ini. Sehubungan dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan jika Lin Dong memiliki jiwa buaya surgawi kuno, dia sama sekali tidak bisa membunuh Lin Langtian. Lin Dong menyipitkan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan Lin Langtian memang meningkat pesat dengan bantuan dari Yuan Spirit yang misterius. Lin Dong, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Suara Little Marten tiba-tiba terdengar di benak Lin Dong saat dia menyipitkan kedua matanya. Tidak perlu, aku bisa menangani ini. Lin Dong menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak tawaran Little Marten. Saat ini, Little Marten baru saja mendapatkan pil samsara dan yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya sekarang. Lagi pula, begitu Little Marten memulihkan tubuh fisiknya, kekuatannya akan meningkat pesat. Ini akan menjadi dunia yang berbeda untuk kekuatannya antara dulu dan sekarang. Oleh karena itu, karena pentingnya masalah ini, Lin Dong tidak ingin terjadi apa-apa pada Little Marten sekarang. Tidak peduli bantuan apa yang kamu pinjam, aku ingin hidupmu hari ini. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lin Dong mengulurkan telapak tangannya tiba-tiba.
Segera, jiwa buaya surgawi kuno yang ada di udara, meraung ke arah langit. Angin cakar yang kuat, tajam dan menusuk menyapu turun dari langit dan meledak ke arah Lin Langtian. Bang bang bang. Menghadapi serangan tanpa henti dan brutal dari jiwa buaya surgawi kuno, Lin Langtian dengan cepat mengaktifkan kekuatan yuannya dan dengan bantuan dari roh yuan misterius di tubuhnya, dia sebenarnya mampu menahan serangan biadab itu. Penonton di sekitarnya terkejut saat melihat Lin Langtian yang sepertinya menerima semacam bantuan yang diberikan dewa. Sebelumnya, Lin Langtian bahkan tidak bisa menahan satu gesekan dari cakar buaya surgawi kuno, namun sekarang dia bisa berhadapan langsung dengan serangan yang masuk. Pergantian peristiwa ini tampaknya terlalu mendadak. Haha, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Namun, Lindong, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kali ini, anggap diri Anda beruntung. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Setelah bertukar satu putaran pukulan lagi dengan jiwa buaya surgawi kuno, Lin Langtian terkekeh ke arah langit dan mulai mundur dengan cepat. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali, mata Lindong yang menusuk dingin. Dengan sentakan tubuhnya, dia terbang dengan keras ke arah Lin Langtian. Kamu mencari kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan bergegas ke arahnya, kilatan tatapan sinis melintas di mata Lin Langtian. Saat ini, dengan bantuan roh yuan misteriusnya, kekuatan Lin Langtian telah mencapai tingkat yang setara dengan praktisi tahap 3 yuan nirvana. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, Lindong tidak akan menjadi lawannya. Lebih cepat melarikan diri sekarang, anak ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Namun, suara misterius Yuan Spirit terdengar di benak Lin Langtian saat matanya berbinar dengan niat membunuh. Tuan MU, Anda telah melebih-lebihkan anak ini. Mengingat situasi saya saat ini, bagaimana dia bisa menangani saya? Selanjutnya, jika saya membunuhnya sekarang, jiwa buaya surgawi kuno akan dihancurkan. Ketika saat itu tiba, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan 4 sekte besar yang misterius. Lin Langtian menjawab dengan menakutkan saat matanya berbinar. Bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Lin Langtian, roh Yuan yang misterius tampak tertegun sejenak. Tampaknya ada beberapa keraguan. Jika Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno di satu sisi, tidak banyak yang bisa mereka lakukan tentang situasi ini. Namun, jika dia menyerang mereka secara langsung seperti ini, masih belum diputuskan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Astaga! Keraguan-raguannya hanya berlangsung sebentar karena Lindong sudah berada tepat di depan Lin Langtian. Setelah melihat ini, ekspresi mengerikan melintas di wajah yang terakhir. Dengan kekuatan Yuan melonjak panik di tubuhnya, dia meninju tinjunya dengan kejam. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Yuan power yang panik dan tak tertandingi tersapu dari tinju Lin Langtian seperti badai. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat seorang praktisi panggung Tu Yuan Nirvana kewalahan dengan keterkejutan. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Lindong yang masuk tidak menunjukkan rasa takut di matanya seperti yang diharapkan Lin Langtian. Sebaliknya, ada tatapan sedingin es dan menyeringai di mata si mantan. CK. Sama seperti Lin Langtian merasa tidak nyaman tentang tampilan menyeringai di mata Lindong, dia tiba-tiba melihat api berwarna hitam, aneh berputar keluar dari telapak tangan Lindong. Pada saat Lin Langtian melihat api berwarna hitam, anggota tubuhnya langsung menjadi sedingin es. Chapter 531. Dibunuh? Api Iblis Nirvana. Banyak suara dengan kejutan yang tak tertandingi dipancarkan pada waktu yang hampir bersamaan. Terlepas dari apakah itu Liu Bai, Yan Shen atau Lin Langtian itu, semua wajah mereka ditutupi oleh kejutan yang sulit ditahan ketika api berwarna hitam itu muncul. Mereka yang telah mencapai level mereka jelas menyadari tentang jenis api ini. Ini adalah objek menakutkan yang hanya akan muncul dari kesengsaraan nirvana ketiga dan seterusnya. Sebagian besar ahli yang memenuhi syarat untuk mencoba tribulasi nirvana ketiga, telah dibunuh oleh api iblis nirvana yang aneh namun kuat ini.
Oleh karena itu, banyak ahli panggung nirvana merasakan kengerian terhadap hal ini di dalam hati mereka. Itu juga karena kejutan yang mereka tunjukkan ketika mereka melihat hal menakutkan ini benar-benar muncul dari tangan Lindong, tidak ada bandingannya. Orang ini. Bahkan seseorang setenang Liu Bai saat ini merasa kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Hatinya bahkan tidak merasa terguncang ketika Lindong telah memanggil jiwa buaya surgawi sebelumnya. Senyum di wajah mempesona Mu Hongling di sampingnya juga telah sepenuhnya ditarik. Matanya sangat serius. Bahkan dia merasa tidak percaya bahwa objek yang dipandang sebagai hal yang paling menakutkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi untuk mencoba tribulasi nirvana ketiga, akan benar-benar muncul di tangan Lindong saat ini. Seluruh area benar-benar sunyi. Beberapa ahli yang tahu barang-barang mereka menatap api berwarna hitam di tangan Lindong dengan ekspresi tertegun. Detik berikutnya, mereka pulih dan mulai melarikan diri seperti kelinci. Sikap mereka seperti itu seolah-olah mereka takut api berwarna hitam di tangan Lindong akan datang dan mengganggu mereka. Seluruh alun-alun kuno dipenuhi dengan kepanikan karena munculnya api iblis nirvana. Pada saat yang sama, Lin Langtian juga akhirnya menjadi jernih. Matanya dengan cepat menyusut saat dia menatap Lindong, yang memegang nirvana demon flame di tangannya. Wajahnya yang padat menjadi jauh lebih pucat. Lin Langtian, mundur dengan cepat. Saat ini kamu pasti tidak akan bisa memblokir nirvana demon flame ini. Roh Yuan misterius di hati Lin Langtian samar-samar mengandung kejutan saat tiba-tiba terdengar. Suara itu sebenarnya memiliki kepanikan yang langka. Tampaknya keberadaan roh Yuan seperti dia sangat takut dengan api iblis nirvana semacam ini. Setelah nyala api ini terkikis dan menyerbu Lin Langtian, kemungkinan roh Yuan ini mungkin sepenuhnya dibakar menjadi tidak ada apa-apanya. Pada saat ini, Lin Langtian jelas kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan kuat di hadapan nyala api berwarna hitam. Dia juga sangat menyadari betapa menakutkannya nirvana demon flame. Meskipun dia memiliki kekuatan yang mirip dengan 3 ahli tahap nirvana Yuan dengan bantuan roh Yuan, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari api iblis nirvana. Oleh karena itu, kata-kata dari roh Yuan dalam Lin Langtian baru saja terdengar ketika tubuhnya dengan cepat melesat dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia berencana untuk mencari perlindungan sementara. Sepertinya agak terlambat untuk pergi sekarang. Karena Lindong bahkan telah menunjukkan kartu truf seperti nirvana demon flame, dia secara alami tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, dia hanya memberikan tawa dingin di hadapan Lin Langtian, yang menarik diri dengan cara yang menyedihkan. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan jiwa buaya surgawi yang melayang di langit tiba-tiba menundukkan kepalanya yang besar. Cahaya darah berkumpul di atas tanduk hitamnya yang benar-benar gelap. Akhirnya, itu mengeluarkan suara swoos dan langsung merobek udara. Itu membawa gelombang ketajaman yang tak tertandingi, muncul seperti panah yang melesat di langit dan tersentak ke arah Lin Langtian yang mundur dengan cepat. Sinar cahaya berwarna darah sangat cepat. Bahkan Lin Langtian saat ini hanya bisa melihat kilatan cahaya darah melewati matanya. Segera, rasa bahaya melonjak di hatinya. Dia tidak berani meremehkannya dan dia memanggil kekuatan Yuan yang agung seperti air banjir. Setelah itu, perisai Yuan Power yang sangat besar terbentuk di depannya. Sinar cahaya melesat melewati. Beberapa napas kemudian, itu dengan kejam menabrak perisai Yuan Power yang sangat besar seperti meteorit yang melesat melintasi langit. Bang! Riak-riak liar dan keras melonjak melewati seperti air banjir dan menyebar terus-menerus. Momentum spektakuler itu menyebabkan banyak orang diam-diam mendecakkan lidah. Retakan! Kekuatan perisai Yuan Power itu jelas cukup besar dan mampu menahan serangan yang begitu tajam oleh jiwa buaya surgawi di sisi yang berlawanan. Namun, ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum banyak garis retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Garis retak meningkat. Namun, sinar cahaya berwarna darah juga paling cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas, energi dengan itu sudah dinetralkan. Ledakan. Reaksi timbal balik berlangsung selama lebih dari 10 detik.
Akhirnya, keduanya meledak dan berhamburan seperti asap. Astaga! Tubuh Lin Langtian segera bergegas mundur saat perisai Yuan Power yang besar itu meledak. Namun, meskipun reaksinya cukup cepat, sosok seperti hantu berkecepatan kilat dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang seseorang. Api berwarna hitam yang melompat ada di telapak sosok itu, yang tampak seperti dewa kematian, memancarkan aura kematian yang pekat. Ci! Sosok seperti hantu itu secara alami adalah Lindong, yang sedang menunggu kesempatan mati. Dengan bantuan penundaan sementara oleh jiwa buaya surgawi, Lindong jelas telah menemukan kesempatan terbaik untuk menyerang saat ini. Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan dan nyala api berwarna hitam menempel di jarinya, muncul seperti belati api yang mengeluarkan udara dingin. Nyala api melingkar. Akhirnya, itu melesat menuju dahi Lin Langtian. Kecepatan itu sedemikian rupa sehingga Lin Langtian tidak bisa mengelak meskipun bisa melihatnya dengan jelas. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kengerian melintas di mata Lin Langtian. Namun, dia segera menggertakkan giginya. Liar dan kekerasan Yuan Power menutupi tinjunya saat ia melemparkannya dengan marah ke dada Lindong. Cara itu tampaknya dengan maksud memaksa Lindong untuk mundur dan bertahan. Tinju yang berisi Yuan Power yang liar dan ganas dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur untuk bertahan. Ini adalah sesuatu di luar Lin Langtian. Sebaliknya, pikiran melewati pikiran Lindong dan cahaya keemasan melonjak di bawah kulitnya. Dentang! Tinju Lin Langtian langsung dan kejam mendarat di dada Lindong. Sebuah suara logam yang jelas samar muncul. Tubuh Lindong juga bergetar hebat sebagai hasilnya. Semburat kemerahan muncul di wajahnya. Meskipun pukulan Lin Langtian telah mendarat di tubuh Lindong, dia tidak mengungkapkan kegembiraan sedikit pun. Kengerian di matanya malah menjadi lebih padat. Ini karena dia melihat sudut mulut Lindong perlahan diangkat menjadi lengkungan padat. Orang ini benar-benar pergi keluar dan dengan paksa menahan pukulan dari Lin Langtian hanya agar dia bisa melepaskan pukulan mematikan ini. Kamu seharusnya tidak menggunakan keluarga cabang di kota Yan untuk mengancamku. Sebuah suara lembut namun padat dingin perlahan merembes keluar dari mulut Lindong saat ia melihat wajah mengerikan Lin Langtian di dekat. Lindong tidak takut dengan taktik apapun yang akan digunakan Lin Langtian untuk menghadapinya. Namun, dia sangat khawatir tentang apa yang akan dilakukan Lin Langtian kepada ayah dan kerabatnya. Ancaman dari Lin Langtian tadi benar-benar menyentuh tempat di hati Lindong yang seharusnya tidak disentuh. Lindong, jika kamu membunuhku, kepala klan dan yang lainnya tidak akan membiarkan keluarga cabang kota Yanmu pergi. Aura mematikan menutupi hati Lin Langtian. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara kaget. Suara ini menjadi jauh lebih tajam karena ketakutan. Kamu tidak akan berguna begitu kamu mati. Tidak ada yang akan melakukan apapun padaku karena kamu. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan ancaman tingkat rendah semacam ini dari Lin Langtian. Selama dia bisa menonjol di medan perang kuno ini dan bergabung dengan sekte super, yang disebut klan Lin akan selamanya memperlakukan keluarga cabang kota Yan sebagai VIP. Mereka pasti tidak akan berani meremehkan yang terakhir bahkan sedikit. Ini sudah berakhir. Sosok, di mana api berwarna hitam menyala, akhirnya mencapai dahi Lin Langtian seperti belati. Setelah itu, mata Lindong dengan dingin melirik Lin Langtian, yang matanya dipenuhi kengerian. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekankan jarinya ke depan. Mendesis! Api berwarna hitam mendarat dengan keras ke dahi Lin Langtian. Pada saat yang sama, semua kekuatan Yuan yang terakhir meletus. Pekikan menyedihkan yang tak tertandingi keluar dari mulutnya seperti binatang buas yang mengaum dan terluka. Dalam menghadapi rasa sakit yang hebat ini, mata abu-abu dan mata hitam asli Lin Langtian tiba-tiba berubah menjadi warna keabu-abuan yang dalam. Dalam waktu singkat, dia muncul seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Mata Lindong menyusut sedikit setelah melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa pada saat ini, kesadaran Lin Langtian sebenarnya telah digantikan oleh roh Yuan misterius di dalam tubuhnya. Bang! Angin tajam tanpa ampun menabrak tangan Lindong. Setelah itu, tubuh Lin Langtian mundur dengan cepat.
Jejak darah mengalir dari dahinya, menyebabkan dia tampak ganas seperti hantu jahat. Meskipun wajahnya ganas, kegembiraan liar yang aneh benar-benar melonjak ke atas sepasang mata keabu-abuan yang dalam pada saat ini. Desir. Kecepatan mundur Lin Langtian sangat cepat. Dalam 2 lompatan, dia benar-benar menyerbu ke ruang yang terdistorsi. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Mata Lindong diam-diam memperhatikan sosok yang melarikan diri dengan cepat. Dia sedikit mengernyitkan alisnya. Ketika api iblis Nirvana telah melakukan kontak dengan kepala Lin Langtian, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa sifat api yang mengikis telah secara serius merusak kesadaran Lin Langtian. Jari ini cukup untuk benar-benar merenggut nyawa kecil Lin Langtian. Api berwarna hitam di jari Lindong juga diam-diam tersebar. Pada saat yang sama, jiwa buaya surgawi di langit juga secara bertahap memucat. Lindong menurunkan matanya sedikit saat dia mengepalkan tangannya. Apakah roh Yuan misterius itu mengendalikan tubuhnya dan melarikan diri? Chapter 532. Memasuki pintu perunggu besar. Setelah Lin Langtian melarikan diri, suasana tegang yang menyelimuti medan kuno juga tiba-tiba melemah secara bertahap. Semua orang segera diam-diam menghela nafas lega. Mata mereka mengandung ketakutan dan rasa hormat yang kaya ketika mereka melihat sosok di udara sekali lagi. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa begitu masalah hari ini bocor ke dunia luar, nama Lindong akan mengguncang seluruh wilayah barat laut. Faktanya, dia bahkan akan memiliki reputasi di medan perang kuno yang sangat besar ini. Mata Lindong hanya bergeser sedikit di hadapan tatapan ketakutan dan hormat semua orang. Segera, dia mendarat dari udara dengan ekspresi tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, jiwa buaya surgawi di langit dengan cepat memucat sebelum berubah menjadi cahaya merah terang dan sekali lagi masuk ke tombak tulang buaya surgawi. Pemanggilan jiwa buaya surgawi kali ini telah secara langsung menghabiskan 2 garis keturunan kuno di tangan Lindong. Jika dia tidak dapat memperoleh garis keturunan seperti itu di masa depan, kemungkinan sangat sulit untuk memanggil jiwa buaya surgawi lagi. Meskipun Lindong telah kehilangan 2 garis keturunan kuno, pencegahan yang dia buat juga cukup besar. Dari tatapan orang-orang di sekitar, jelas bahwa tidak akan ada lagi orang buta yang datang dan mengganggu Lindong. Pertempuran ini juga telah mengalahkan musuh bebuyutannya, Lin Langtian, sampai musuh bebuyutannya mengalami cedera serius hingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia akan tetap hidup atau mati. Menurut perkiraan Lindong, jari itu memiliki peluang 80% untuk membunuh Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa menyelamatkan seseorang yang kesadarannya telah terkikis sedemikian parah. Bahkan roh Yuan misterius itu tidak memiliki kemampuan ini. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Little Flame juga dengan cepat berjalan pada saat ini. Matanya menatap wajah Lindong, yang sedikit memerah, saat dia bertanya. Lindong mengusap dadanya yang masih merasakan sakit yang luar biasa. Pukulan kuat yang dijatuhkan Lin Langtian sebelumnya menyebabkan bagian dalam tubuhnya jauh dari ketenangan saat ini. Jelas, dia sedikit terluka. Namun, itu ditekan dengan paksa olehnya. Meskipun dia telah membentuk penampilan yang agung dari pertempuran besar sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang lain yang tergila-gila dengan keserakahan dalam menghadapi daya pikat dari 4 sekte besar yang misterius. Little Flame jelas memahami Lindong dengan sangat baik. Ketika mantan melihatnya dengan cara ini, dia perlahan mengepalkan batang logam di tangannya dan melangkah maju, dia muncul seperti pagoda logam di samping Lindong. Permusuhan melintas di mata harimau itu. Dengan berakhirnya pertarungan yang intens, medan yang luas saat ini telah berubah menjadi keheningan yang tidak normal. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar pulih dari pertempuran besar sebelumnya. Hehe, saudara Lindong benar-benar memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Setelah berita tentang pertempuran ini menyebar, kemungkinan Anda juga akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat Nirvana. Orang pertama yang berbicara adalah Liu Bai, yang telah menjadi pengamat sejak awal. Dia tersenyum ke arah Lindong saat dia mengucapkan kata-kata itu. Itu hanya beberapa metode yang tidak lazim. Saya beruntung.
Lindong tidak berani meremehkan orang ini, yang merupakan orang dengan kemampuan paling tersembunyi di antara 4 penguasa besar wilayah barat laut. Dengan mengandalkan persepsi energi mentalnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Liu Bai ini pasti lebih besar dari Tianzhen dan 2 lainnya. Yang terbaik adalah dia tidak dengan mudah menyinggung orang seperti itu saat ini. Meskipun Liu Bai tidak campur tangan dan membantu Lindong sebelumnya, jelas bahwa Lindong tidak akan menyimpan dendam atas hal itu. Hubungan di antara mereka adalah hubungan yang dangkal. Sebelumnya, karena Liu Bai tidak memanfaatkan situasi dan menyerangnya, itu bisa dianggap sebagai bentuk bantuan juga. Jika kelompok Liu Bai juga menyerang sebelumnya, kemungkinan Lindong hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan hari ini, terlepas dari berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Melawan kelompok 4 pria Tianzhen sudah mencapai batasnya. Hanya ada pemenang di dunia ini dan bukan keberuntungan. Yansen di sampingnya tertawa samar. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Sepertinya aku telah meremehkanmu. Jika bukan karena lokasinya sekarang tidak pantas, saya mungkin tidak dapat mengendalikan diri dan meluangkan waktu bersama Anda." Pluto Hen Yansen cukup terkenal di medan perang kuno ini. Namun, jika Anda ingin bertarung dengan saudara Lindong, sangat tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan. Liu Bai tersenyum berkata. Sudut mulut Yansen bergerak tetapi dia tetap tidak berkomitmen. Tangan Pluto Yansen. Lindong sedikit terkejut. Tampaknya Yansen ini memang bukan makhluk biasa. Namun, dia jelas tidak memiliki informasi sebaik kelompok Liu Bai. Karena itu, dia tidak mengetahui rumor apa yang ada tentang Yansen ini. Namun, saya sangat ingin tahu mengapa orang seperti Anda, yang telah berkeliaran di wilayah timur laut, akan datang ke wilayah barat laut kami. Meskipun harta karun kuno ini luar biasa, saya mendengar bahwa wilayah timur laut juga memiliki harta yang cukup besar, bukan? Liu Bai tersenyum bertanya. Ada kerajaan super yang menargetkan harta karun di wilayah timur laut. Relatif, wilayah barat laut ini adalah tempat terlemah di antara beberapa wilayah besar. Secara alami, saya telah memilih untuk datang ke sini untuk mengguncang segalanya. Yansen berbicara dengan lemah. Lindong samar-samar memiliki pemahaman tentang area luar medan perang kuno ini setelah mendengar percakapan antara keduanya di samping. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini. Bahkan harta karun yang berada pada level yang mirip dengan harta karun kuno ini tidaklah unik. Hanya ada waktu setengah tahun untuk perang 100 kerajaan. Selama sisa waktu ini, para ahli yang ingin menonjol dalam perang 100 kerajaan perlu mendapatkan berbagai warisan, menyerap, mengasah, dan sepenuhnya mengendalikan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan seluruh medan perang kuno ini telah menjadi hiruk-pikuk dalam mencari harta karun. Bahkan kerajaan super itu, yang diberkati dengan latar belakang yang sangat kuat, tidak mau ketinggalan. Pertarungan sengit yang serupa dengan yang pernah terjadi di Ancient Treasure Trove ini kemungkinan besar saat ini muncul satu demi satu di berbagai tempat di dalam Ancient Battlefield. Pada saat ini, hampir semua orang berusaha untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ini karena perang 100 kerajaan adalah tempat para elit sejati akan berkumpul. Mencoba untuk menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan dipilih oleh sekte-sekte super itu bukanlah tugas yang mudah. Liu Bai tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain. Sebagai gantinya, dia menoleh dan melihat ke 4 pintu kuno besar di lapangan. Ekspresi panas secara bertahap muncul di matanya. Karena pertarungan sudah berakhir, kita harus memulai langkah yang paling penting, Liu Bai mengulurkan tangannya. Kunci rahasia kuno muncul di sana. Sementara itu, sinar cahaya tersebar dari kunci rahasia. Mengikuti pancaran unik yang tersebar dari kunci rahasia, sebuah pintu besar kuno, yang tetap diam dan tanpa aktivitas terlepas dari berbagai teknik yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya, sebenarnya memiliki kilau samar yang merembes keluar darinya. Kunci rahasia kuno perlahan melayang dari tangan Liu Bai. Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat. Akhirnya, cahaya berkumpul dan sepertinya telah membentuk simbol misterius yang menyinari pintu kuno yang tertutup rapat. Ledakan.
Setelah cahaya simbol misterius menyinarinya, pintu perunggu besar, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya perlahan-lahan membentuk celah di depan banyak mata panas yang mendidih. Keke, Saudara Lindong, sepertinya kunci rahasiaku adalah kunci pintu perunggu ini. Kita masuk dulu. Mari kita bertemu jika ada kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Mata Liu Bai yang panas melihat ke pintu perunggu di mana celah telah dibuat. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Lindong. Dengan lambaian tangannya, kunci rahasia kuno melepaskan lingkaran cahaya yang menutupi kelompoknya. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, suos, dan menyerbu ke pintu perunggu. Bergerak! Setelah kelompok Liu Bai masuk, pintu perunggu, yang terbuka untuk mengungkapkan sedikit celah, sekali lagi tertutup rapat. Ini menyebabkan semua orang kecewa. Ayo kita lakukan juga. Kegembiraan muncul di hati Lindong setelah melihat kelompok Liu Bai berhasil memasuki pintu perunggu dan mendapatkan warisan. Setelah itu, dia berbalik ke arah Little Flame dan mengucapkan kata-kata itu. Baik. Api kecil mengangguk. Mereka berdua mengeluarkan kunci rahasia kuno pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, dua pintu perunggu kuno memancarkan cahaya yang unik. Tanda-tanda itu telah dibuka samar-samar hadir. Pada saat yang sama, Yansen juga mengeluarkan kunci rahasianya yang bergema dengan pintu perunggu besar terakhir. Semua orang di sekitar lapangan besar menyaksikan pemandangan ini dengan keserakahan yang tak tertandingi. Napas beberapa orang tanpa sadar menjadi compang-camping. Jelas, ada perjuangan antara keserakahan dan penalaran mereka. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak pasang mata serakah di sekitarnya. Tatapannya hanya menatap pintu perunggu yang telah dihubungi oleh kunci rahasia di tangannya. Dia bisa merasakan riak kuno yang ada di dalam pintu perunggu besar itu. Semacam rantai dari suatu tempat merembes keluar dari dalam dan berlama-lama di sekitar Lindong. Apakah ini warisan yang menjadi milikku? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera, kunci rahasia kuno di tangannya membentuk simbol tua yang tercetak di pintu perunggu besar. Setelah itu, pintu besar yang disegel akhirnya perlahan dibuka. Bergerak! Pada saat yang sama, dua pintu perunggu di depan Little Flame dan Yansen juga dibuka secara bertahap. Aroma purba perlahan menyebar dari dalamnya. Api kecil, hati-hati. Sebuah cahaya melilit Lindong. Dia bisa merasakan kekuatan isap yang dipancarkan dari pintu perunggu, samar-samar menarik tubuhnya ke dalamnya. Segera, dia menoleh, menghadapi Little Flame dan mengingatkan dengan suara yang diberikan. Selanjutnya, mereka berdua akan dipisahkan untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan mereka temui di warisan itu. Dengan memberikan kunci rahasia kuno ke api kecil, Lindong telah memberinya kesempatan besar. Apakah Little Flame akan dapat memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Ya. Api kecil mengangguk berat. Dia tahu bahwa kunci rahasia kuno ini sangat berharga. Faktanya, mereka harus bertahan hidup dalam pertempuran hidup dan mati yang intens untuk mempertahankan kunci ini. Tubuh ketiganya mulai terangkat setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya. Setelah itu, mereka bergegas menuju pintu perunggu yang terbuka itu. Astaga! Saat mereka bertiga bergerak, lebih dari 10 sosok dengan mata merah darah tiba-tiba keluar dari sekitar mereka. Namun, mereka menyerang. Sebaliknya, mereka langsung menuju pintu perunggu yang terbuka. Tampaknya masih banyak orang yang tidak bisa mengendalikan keserakahan di hati mereka. Bum-bum. Kelompok Lindong diam-diam menyaksikan 10 angka plus yang telah dibebankan ke depan dan menggelengkan kepala mereka sedikit. Setelah itu, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tiba-tiba meledak menjadi kelompok-kelompok segar ketika mereka baru saja akan memasuki pintu perunggu. Darah segar berserakan di seluruh lapangan. Aroma darah menyebar, menyebabkan ekspresi mereka yang akan bertindak menjadi pucat. Di tengah banyak tatapan yang berangsur-angsur menjadi redup karena kekecewaan, kelompok Lindong akhirnya bergegas ke pintu perunggu kuno itu. Setelah itu, pintu besar mengeluarkan derit sebelum perlahan-lahan mati. Mereka abadi dan tidak bergerak, muncul seperti sebelumnya, ketika mereka tertutup debu.
Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.